Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin mereview beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan atau juga bisa teman-teman jadikan referensi di mana sih area-area yang tepat untuk teman-teman masuk di saham-saham yang akan saya review di video ini, atau apakah di saham ini teman-teman masih layak masuk atau tidak, teman-teman. Jadi kita akan langsung saja, teman-teman. Kita pertama-tama membahas indeks kita terlebih dahulu. Kita bahas indeks kita terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pada perdagangan hari ini indeks kita ditutup melemah dengan minus 1%, atau lebih tepatnya 1,06% di level harga 6.655. Dan teman-teman dapat lihat juga dia belum mampu membreakout area yang telah kita tandakan, yang dimana apabila dia membreakout area itu, dia akan melanjutkan tren bullishnya, tetapi di perdagangan hari ini dia belum mampu dan dia seperti membentuk inside bar, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di dalam beberapa saham untuk entry, lebih baik teman-teman perhatikan dulu indeks kita. Kenapa? Kita belum tahu besok dia mau kemana, tetapi apabila ada saham-saham yang sedang berada atau sedang menuju area-area bottomnya, teman-teman bisa lakukan masuk di saham-saham tersebut. Kenapa? Itu menjadi area yang baik untuk kita masuk ketika indeks kita belum tahu pergerakannya arah pastinya, teman-teman. Jadi ketika indeks kita masih tektok-tektok di area bottom topnya, area bottom fishing adalah area yang tepat untuk kita masuk gitu. Jadi kita belum ada alasan untuk membeli saham dengan sistem follow the trend. Kenapa? Karena indeks kita sendiri pun belum menunjukkan tren pastinya, dia masih sideways, teman-teman. Jadi kita lebih baik menunggu dan melihat saham-saham mana saja yang sedang berada di area demand zone-nya atau area support-nya, dan saham-saham mana yang sedang menuju area support atau demand zone-nya, teman-teman. Jadi di sini saya akan mereview beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan dan juga bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman trading dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama, saya akan mencoba mereview saham Tekim ini, yang dimana di perdagangan hari ini juga dia ditutup minus 1% di level harga 7.100. Teman-teman juga dapat lihat saya sudah analisa saham ini beberapa kali dan juga saya sudah gambarkan. Teman-teman dapat perhatikan, di sini saya tandai untuk saham Tekim ini sendiri. Sebentar, kita tandai supaya lebih pasti bentuknya. Saya memprediksikan atau menganalisakan kemungkinan besar dia akan membentuk double bottom, teman-teman, untuk saham Tekim ini. Jadi bagi teman-teman yang mau suka spekulasi, teman-teman bisa pertimbangkan untuk saham Tekim ini, teman-teman. Kenapa? Untuk stop loss-nya dia cukup kecil. Jadi di perdagangan besok teman-teman bisa perhatikan di level harga 7.000 sampai 7.050. Apabila dia masih mencoba nge-spike ke area itu, teman-teman bisa mencoba masuk. Cukup stop loss-nya di 6925, teman-teman. Jadi apabila dia breakout atau close di level harga 6925, teman-teman dapat keluar. Kenapa? Teman-teman dapat perhatikan, misalnya teman-teman dapat di level harga 7.050, dia close di 6925, stop loss-nya tidak sampai 2% dan itu sangat kecil. Dan teman-teman bisa lakukan spekulasi di saham Tekim ini karena stop loss-nya sangat kecil, teman-teman. Jadi teman-teman dapat pertimbangkan untuk saham Tekim ini apabila teman-teman yakin atau bahkan misalnya teman-teman juga ada di harga atas, teman-teman bisa coba average down di area ini, teman-teman. Teman-teman coba bisa average down di area ini, tetapi jangan menggunakan dana yang all in langsung, teman-teman. Jangan. Kenapa? Karena kalau seandainya dia break area bottomnya ini, kemungkinan besar dia akan menuju area-area yang akan yang kita sudah tandakan gitu. Jadi kalau bisa teman-teman gunakan misalnya 5-10% dana teman-teman untuk average down saham Tekim ini gitu. Jadi di channel Telegram saya sudah kirimkan kalkulator simulasi average down. Jadi itu teman-teman bisa gunakan untuk teman-teman bisa menghitung. Misalnya teman-teman gunakan dana sekian, harga average teman-teman jadi berapa? Misalnya teman-teman dibeli harga 7.100 atau 7.050 gitu. Jadi itu berguna untuk teman-teman bisa mengetahui berapa besar dana yang ingin teman-teman gunakan dan average down-nya bisa jadi di harga berapa gitu. Jadi untuk Tekim sendiri teman-teman bisa dapat pertimbangkan untuk masuk spekulasinya di harga 7.050 sampai area 7.000, teman-teman. Apabila dia meng-spike area itu
Atau bahkan di harga open besok di 7.100 juga teman-teman dapat lakukan untuk saham Tekim ini, untuk entry gitu. Nah, itu untuk Tekim. Selanjutnya kita membahas saham Antam, teman-teman. Untuk Antam sendiri, teman-teman juga dapat perhatikan dia belum mampu membreakout area supply zone-nya atau key level area yang penting untuk dia membentuk structure-nya reverse dari bearish ke bullish-nya, teman-teman. Dia belum mampu. Dia seperti membentuk shape V shape yang membentuk itu menjadi suatu pergerakan yang bagus untuk reverse dari trend bearish ke bullish-nya, teman-teman. Tetapi dia masih di-reject-kan. Jadi untuk saham Antam sendiri ada sesuatu yang menarik apabila teman-teman ingin mencoba spekulasi di saham ini. Kita mencoba mencari areanya seobjektif mungkin. Nah, teman-teman bisa perhatikan di level ini, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di level ini sebentar ya. Kita adjust sebentar. Sorry, sebentar ya. Nah, teman-teman dapat perhatikan di level ini. Kita tandakan dulu harganya biar teman-teman dapat pastikan. Nah, di level harga 1850 sampai 1800, teman-teman bisa perhatikan untuk saham Antam ini, teman-teman. Jadi, untuk saham ini teman-teman bisa coba melakukan spekulasi di area yang telah kita tandakan. Cukup stop loss-nya di bawah bottom-nya ini, teman-teman. Sekitar 6%, 6 sampai 7%. Dan itu cukup bagus sih untuk teman-teman mencoba spekulasi di saham Antam ini. Gitu. Jadi ada area yang mungkin menjadi area terbaik untuk kita coba masuk di saham Antam ini, teman-teman. Oke, tetapi misalnya dia misalnya dia tidak mau masuk ke area ini, malah membentuk candle yang impulsif, membreakout area key level yang telah kita tandai, itu juga menjadi suatu yang positif untuk saham Antam ini, gitu. Jadi kita menunggu strukturnya seperti apa, apabila dia memasuki area yang telah kita tandakan, teman-teman dapat lakukan spekulasi, atau dia tidak mau turun, dia langsung membreakout area key levelnya di perdagangan besok, juga menjadi hal yang positif untuk saham Antam ini, teman-teman. Gitu. Jadi itu saja saya review untuk saham Antam sendiri. Untuk saham TINS, kita lanjut ke saham TINS. Nah, untuk saham TINS sendiri, teman-teman juga dapat lihat dia telah membreakout key levelnya juga di level harga 1400. Jadi untuk saham TINS sendiri, kita mencoba melihat area yang bagus untuk masuknya. Nah, ini adalah area yang bagus untuk masuk di saham TINS, teman-teman. Ini adalah area yang bagus untuk masuk di saham TINS. Jadi di 1400 sampai 1375 adalah area yang bagus untuk TINS apabila teman-teman ingin mencoba masuk atau mempertanyakan di mana area yang bagus untuk masuk di saham TINS ini, teman-teman. Ini adalah area yang bagus. Di level 1355 juga masih oke untuk teman-teman coba masuk. Yang penting stop loss-nya di bawah swing-nya aja, teman-teman. Di 1335. Apabila dia close di level itu, teman-teman dapat keluar dulu untuk saham TINS sini, gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempertanyakan di mana sih area yang enak masuk untuk saham TINS sini, teman-teman dapat perhatikan area ini. Ini adalah area yang bagus untuk teman-teman coba masuk di saham TINS sini. Sebentar kita tandakan dulu biar teman-teman dapat perhatikan. Nah, 1375 sampai 1400, teman-teman. Jadi itu area yang bisa teman-teman perhatikan untuk mencoba masuk di saham TINS sini. Oke, selanjutnya kita membahas saham Wika, teman-teman. Kenapa saya membahas saham Wika, mereview saham Wika? Ada yang menarik di saham Wika ini menurut saya pribadi, secara analisa saya pribadi. Teman-teman juga dapat lihat saya sudah analisakan saham Wika ini beberapa kali, yang dimana juga dia sangat aktif terhadap channel trendline-nya. Tetapi di perdagangan beberapa hari yang lalu, dia belum mau untuk turun ke area yang telah kita tandakan, teman-teman. Dia tidak mau turun ke area yang kita tandakan, tetapi teman-teman dapat perhatikan, ada area yang menahan dia di sini, teman-teman. Ada area yang menahan dia, dan teman-teman dapat tandakan, yang dimana ini adalah menjadi area bottom yang tidak boleh dia lewati, teman-teman. Adalah area yang tidak boleh dia lewati. Apabila dia melewati area itu, besar kemungkinan dia akan menuju area yang telah kita buat di sini, yang telah kita tandai sebelumnya, gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka spekulasi, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham Wika ini. Tetapi ingat, apabila dia close di bawah 1020, teman-teman wajib keluar dulu untuk saham Wika ini. Jadi
Apabila dia masih mau mencoba nge-spek di level harga 1035 sampai 1020, itu menjadi area yang bagus untuk teman-teman coba spekulasi di saham WIKA ini, teman-teman. Kenapa? Stop loss-nya sangat kecil untuk spekulasi di saham seperti ini. Apabila teman-teman masuk di 1035, dia close di bawah itu, kita bilang di 1000, stop loss-nya kurang lebih 3%. Dan untuk TP-nya sendiri, kita coba high-nya ke channel trendline-nya. Ya. Kurang lebih 7%. Dan itu menjadi suatu risk to reward yang cukup sehat untuk kita tradingkan, teman-teman. Jadi untuk WIKA sendiri, teman-teman dapat perhatikan, yang penting selagi dia masih berada di level harga 1020, teman-teman masih bisa pertimbangkan untuk masuk. Gitu. Tetapi apabila dia close bahkan di level 1000, teman-teman keluar dulu. Kenapa? Besar kemungkinan dia akan menuju ke area yang telah kita tandakan, teman-teman. Gitu. Jadi saya sedikit ingin berbagi atau sharing juga bagi teman-teman yang masih pemula, terutama baru mengenal pasar modal. Saya memberi sharing-sharing sedikit. Jangan menyerah apabila teman-teman terkena stop loss, atau apabila ketika teman-teman telah melakukan cut loss, rupanya sahamnya naik gitu. Teman-teman jangan mencoba FOMO atau bahkan psikologinya terganggu, teman-teman. Jangan sampai. Kenapa? Ingat, kalau bisa ketika kita trading tuh jangan pakai emosional. Jangan pakai emosional. Jadi ketika kita kena stop loss atau kita terkena taking profit, jangan emosional kita sampai FOMO atau bagaimana, teman-teman. Dan ingat, ketika kita harga terkena stop loss, teman-teman sudah berada di rules yang benar ketika teman-teman ingin menjadi seorang trader. Itu menjadi suatu rules yang penting, yang dimana ketika teman-teman berani mengambil resiko untuk melakukan stop loss, itu adalah suatu poin yang paling penting atau suatu nilai yang paling penting untuk teman-teman menjadi seorang trader, teman-teman. Ibarat tidak ada seorang bayi ketika dia mau belajar berjalan, dia tidak jatuh. Nah, sama dengan kita sebagai seorang trader. Akan ada waktunya di mana kita akan menjadi lebih dewasa dan lebih mengerti, dan kita bisa mendapatkan profit yang konsisten di pasar modal ini, teman-teman. Yang penting ingat, yang paling penting di pasar modal atau ketika kita trading di mau itu cryptocurrency, forex atau saham, yang paling penting adalah konsistensi dan disiplin, teman-teman. Jadi ketika teman-teman memasuki dalam atau entry dalam satu saham, udah lebih baik entry, buy, go away. Jangan terlalu habiskan waktu di pasar, teman-teman. Jangan terlalu habiskan. Jadi misalnya teman-teman sudah pantau, misalnya saham WIKA ini, udah masuk di level 1035, udah go away. Tinggalkan, lakukan aktivitas kegiatan teman-teman. Jangan habiskan waktu teman-teman untuk melihat pasar ini. Kenapa? Itulah yang mengganggu psikologi kita. Itu yang mengganggu psikologi kita. Jadi ada baiknya kita untuk melihat itu di sesi perdagangan, mau close sesi 1 atau sesi 2 saja, teman-teman. Gitu. Jangan setiap menit atau 30 menit sekali kita masuk lihat market, jangan. Jadi ketika teman-teman sudah dapat saham yang ingin teman-teman beli, udah go away. Tinggalkan, lakukan aktivitas teman-teman. Kenapa? Saya secara pribadi juga lakukan itu untuk menghindari psikologi kita terganggu, teman-teman. Makanya kalau teman-teman di channel Telegram juga pasti mengetahui bahwasanya di setiap jam 9 atau bagaimana, saya kurang respon. Kenapa? Saya menjaga psikologi saya supaya apa? Ketika saya sudah entry di saham yang saya ingin masuk, saya tidak akan melihat itu lagi sebelum sesi 1 selesai atau sesi 2 selesai. Saya akan perhatikan apakah dia mendekati area stop loss atau mendekati area TP kita, teman-teman. Itu berfungsi untuk menjaga psikologi kita. Jadi, mungkin itu aja sedikit sharing saya. Nanti sharing lebih banyak, saya akan lebih banyak sharing ke channel Telegram kepada teman-teman. Yang penting bagi teman-teman yang kena stop loss atau baru melakukan cut loss, tetap semangat. Kenapa? Akan ada waktunya kita akan mendapatkan profit yang konsisten apabila kita sudah berada di rules yang benar ketika kita mau trading, teman-teman. Itu yang paling penting. Rules-nya dulu. Kalau teman-teman sudah berada rules yang benar, percayalah, teman-teman akan mendapatkan hasil yang benar juga. Oke, selanjutnya saya akan membahas saham Arto. Nah, untuk saham Arto sendiri, teman-teman, saya kemarin sudah taking profit di level harga 19.025, saya sudah taking profit. Dan untuk Arto sendiri, apabila teman-teman menanyakan area yang bagus untuk masuk,
Teman-teman tunggu dia masuk ke area ini, teman-teman. Teman-teman lebih baik tunggu dia masuk ke area ini, baru teman-teman lebih baik masuk di sini, gitu. Kenapa? Ketika teman-teman masuk ke area ini, risikonya lebih kecil. Jadi ketika kita trading, teman-teman, yang pertama teman-teman harus pikirkan adalah risikonya dulu. Jangan pikirkan profitnya dulu. Jadi, misalnya teman-teman mau masuk Arto ini, perhatikan, oh, kalau saya masuk di harga 18.350, risikonya berapa persen? Kalau seandainya risikonya sudah di atas 5%, lebih baik eh, tunggu dulu dia di area yang bagus, zone yang bagus, untuk kita masuk supaya risikonya kecil, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia memasuki area ini, kita lihat stop loss-nya. Stop loss kecil, teman-teman, sekitar 4-5% aja di bawah demand zone yang telah kita tandakan di 6 sebentar ya, di 16.600 close-nya. Jadi kurang lebih 5% gitu. Jadi untuk Arto sendiri, teman-teman bisa perhatikan apabila dia masih dikasih masuk ke area ini, teman-teman dapat lakukan buy, baru ikut follow trendnya kembali, teman-teman. Gitu. Jadi area 17.400 adalah area yang bagus untuk teman-teman masuk. Kita lihat range-nya, dia ada kurang lebih sekitar 5% untuk turun. Jadi manfaatkan momentum itu untuk teman-teman masuk di saham Arto ini. Oke, itu untuk Arto. Selanjutnya saya akan membahas 4 saham perbankan yang terbesar di indeks kita, teman-teman. Untuk yang pertama, saya akan membahas saham BBCA. Jadi, bagi teman-teman yang suka suka trading di saham-saham yang tidak terlalu mempunyai volatility yang sangat tinggi, saya sarankan teman-teman trading di saham-saham perbankan kita. Misalnya di saham BBCA kan, teman-teman dapat perhatikan di level harga 7.750 sampai 7.700. Itu adalah area yang bagus untuk teman-teman masuk di saham BBCA ini, bagi apabila teman-teman yang belum punya sahamnya. Itu adalah area yang bagus untuk teman-teman masuk. Cepat atau lambat, minimal dia akan menyentuh 8250, teman-teman. Cepat atau lambat. Ini adalah saham terkuat dan saham terbaik di indeks IHSG kita, teman-teman. Jadi untuk medium term, teman-teman bisa hold saham BBCA ini, gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas saham BBRI. Untuk BBRI sendiri, teman-teman dapat lihat juga, dia sedang memasuki area demand zone-nya ini, teman-teman. Jadi, apabila masih dia mau retest ke level harga 4070, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham BBRI ini, teman-teman. Gitu. Jadi, untuk BBRI sendiri juga teman-teman ketahui, dia akan membagi dividen biasanya di bawah bulan 6, di bawah semester 2. Biasanya di antara bulan 3, 4 gitu kurang lebih, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa manfaatkan yang dimana biasanya ketika satu saham ingin membagikan dividen, pasti harganya cenderung naik, gitu, cenderung naik. Jadi apabila dia masih nge-spek di level harga 4070 sampai 4050, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham BBRI ini, dan teman-teman bisa hold untuk medium termnya, gitu. Setidaknya dia akan menyentuh area 4470, gitu, teman-teman. Oke, itu untuk BBRI. Selanjutnya untuk saham BBNI, teman-teman. Nah, untuk BBNI sendiri, pergerakannya sama seperti BBRI, teman-teman. Kurang lebih pergerakannya hampir sama seperti BBRI. Dan dia sedang masih bermain di area-area ini saja, teman-teman. Nah, teman-teman dapat perhatikan area yang telah kita tandain. Teman-teman dapat perhatikan area yang telah kita tandain. Teman-teman bisa melakukan namanya akumulasi di area tersebut, teman-teman. Teman-teman bisa lakukan akumulasi di area yang telah kita tandakan itu. Cepat atau lambat dia akan pasti naik. Besar kemungkinan dia akan naik, teman-teman. Bukan pasti, tapi besar tendensi dia akan menuju area 7575 ini, gitu. Dia telah membreakout area yang channel trend line bearish-nya, dan dia masih sideways seperti ini. Tandanya apa? Sedang ada terjadinya akumulasi di saham BBN ini, gitu. Jadi apabila teman-teman bertanya untuk saham-saham apa saja yang yang bisa teman-teman pegang untuk jangka medium, BBNI juga teman-teman bisa manfaatkan untuk simpan, gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya membahas saham BMRI, teman-teman. Untuk saham BMRI sendiri, teman-teman dapat lihat harganya belum kemana-mana sejak dari Oktober 2021. Harganya belum kemana-mana, teman-teman. Dia masih sideways, sama seperti saham
KLBF kalau teman-teman tahu. Sama seperti saham KLBF. Jadi untuk saham ini sendiri, teman-teman dapat perhatikan area-area 7.100 sampai 7.000. Apabila dia masih dikasih menuju area sana, teman-teman dapat manfaatkan untuk masuk di saham BMRI ini. Atau teman-teman bisa ikut akumulasi. Kenapa? Ketika saham seperti ini, ada kemungkinan terjadinya akumulasi, teman-teman. Ada kemungkinan besar terjadinya akumulasi. Yang dimana apabila dia membreakout area sideways, mega sideways-nya ini, dia akan naiknya sangat kencang. Dia naiknya akan sangat kencang. Jadi bagi teman-teman yang suka hold saham jangka panjang, teman-teman bisa pertimbangkan saham-saham BMRI, BBNI, BBCA, bahkan BBRI juga. Nah, sama seperti kita cerita sedikit tentang seperti Lo Keng Hong, teman-teman. Kalau teman-teman ketahui sedikit cerita tentang Lo Keng Hong di saham JPFA, dia memakan waktu cukup lumayan lama, beberapa tahun gitu. Dia mega sideways, dia terus melakukan akumulasi. Tapi akan ada satu masanya, saham itu akan bergerak dan meledak, teman-teman. Dan di situ Lo Keng Hong mendapatkan profit yang cukup maksimal di saham JPFA itu. Gitu. Nah, teman-teman dapat perhatikan juga, ini seperti saham MSCN. Kalau teman-teman perhatikan saham MSCN ini, dia sideways-nya sangat panjang, teman-teman. Sangat panjang, kurang lebih dari 7 Juli sampai 2 Desember, teman-teman. Siap itu harganya meledak. Meledak nggak mau turun. Nah, ketika saham udah meledak-ledak gini, ya udah tinggal lihat aja, teman-teman. Teman-teman, jangan coba-coba terobos. Terlepas dia masih mau naik, ya sudah kita cari opportunity di saham lain aja. Kenapa? Kalau seandainya tiba-tiba saham ini sudah koreksi, koreksinya kita bisa nggak tahu sampai mana aja, teman-teman. Kita bisa nggak tahu sampai mana. Bisa aja dia balik ke 500, kita tidak tahu gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba masuk di saham MCN ini yang sudah naiknya sangat signifikan, lebih baik hindari dulu, cari opportunity di saham-saham lainnya. Oke? Nah, mungkin itu aja saham-saham yang saya review di video ini, teman-teman. Semoga saham-saham yang saya review di video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk teman-teman pertimbangkan, untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Gitu. Jadi, bagi teman-teman yang ingin saya bantu review saham-saham secara teknikal analisa, teman-teman dapat komentar di bawah, atau juga teman-teman dapat gabung ke channel Telegram kita. Di situ kita dapat berdiskusi, sharing bareng-bareng, teman-teman. Oke, sampai di sini saja videonya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.